Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali lagi kita akan disapa oleh firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya meminta partisipasi untuk kita semua untuk mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen agar praktik lapangan saya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Saat ini mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 sampai ke-24. Saya akan bacakan untuk kita. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 yang melanda bumi kita ini, tentunya seluruh rakyat Indonesia menanti-nantikan dan penuh harap akan kebebasan dari pandemi ini. Tak terkecuali kita sebagai umat Tuhan pun turut berharap pandemi ini akan segera berakhir dengan ditemukannya vaksin. Tentu saja kita berharap, sebab di tanah air sendiri pada saat ini bahwa sudah sangat banyak orang yang meninggal, banyak orang yang kehilangan akibat virus ini. Dan tentunya situasi penuh harap ini tampaknya juga dimiliki oleh umat Israel pada zaman Yesus Kristus dahulu. Mereka menantikan kedatangan Mesias, yaitu Sang Pembebas yang akan melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Pengharapan umat Israel akan Mesias bukan sekedar harapan kosong, tetapi didasari oleh janji Tuhan sendiri kepada nenek moyang mereka bahwa Dia akan mengutus seorang pembebas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kondisi pandemi yang kita alami saat ini telah mengubah cara hidup kita, membuat kita mendambakan pembebas dalam bentuk vaksin yang kita harap dapat memutus mata rantai penularan, sehingga kita bisa bebas beraktivitas kembali seperti dahulu. Tentunya kita berdoa hal itu bisa menjadi kenyataan. Dan dalam hal ini juga, pada perikop kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini kita bisa melihat bahwa Tuhan mengundang kita untuk mempraktikkan iman kita dalam dua cara. Yang pertama, berharap penuh pada Tuhan sebab Dia setia pada janji-janjinya. Yang kedua, mendorong kita agar tetap saling mengasihi dan berbuat baik di masa pandemi. Memang, berharap kepada Allah dalam masa-masa sulit tentu tak selalu mudah, karena kenyataan tak seindah seperti apa yang kita bayangkan. Realitas meningkatnya tantangan ekonomi dan bertambahnya jumlah penderita virus corona tak dapat dipungkiri, dapat melemahkan pengharapan kita kepada Allah kapan saja. Namun, meskipun demikian, kenyataan yang kita hadapi tidak boleh membuat kita mengabaikan jaminan janji Tuhan, yaitu bahwa Dia tidak meninggalkan kita pada saat sulit sekalipun. Dapat kita lihat di Ibrani 13 ayat 5b. Dan Tuhan sanggup membuat kebaikan datang dari segala keadaan yang kita alami. Dalam Alkitab kita telah melihat banyak krisis
dan kita mengetahui bahwa Tuhan selalu memulihkan keadaan, sehingga kita boleh dikuatkan untuk percaya bahwa krisis ini pun akan dapat teratasi dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan bisa bekerja dalam banyak cara dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam masa penantian kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Namun, tantangan terbesar bagi kita mungkin adalah memikirkan tentang bagaimana kita atau mendorong diri kita sendiri dan orang agar saling mengasihi serta berbuat baik. Tentunya untuk melakukan hal itu, kita harus percaya bahwa membantu orang dalam mengatasi ketakutan mereka juga akan membantu mereka mengingat dari mana sumber kekuatan mereka berasal. Membantu orang lain mengatasi ketakutan dan melayani mereka akan membantu mengatasi ketakutan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa penantian kita akan ditemukannya vaksin COVID-19, ada banyak hal yang bisa memicu ketakutan dan keraguan kita, terutama banyaknya orang yang meninggal dunia karena virus corona, termasuk ratusan tenaga medis. Namun mari kita berdiri teguh di atas pengharapan kita akan janji Tuhan, sebab Tuhan yang menjanjikannya setia. Kita harus percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Biarlah janji Tuhan ini terlebih dahulu menjadi vaksin bagi kerohanian kita yang tengah diuji oleh krisis akibat pandemi ini. Amin.